Nah, selain itu juga kita boleh berfokus juga kepada yang namanya frekuensi. Nah, nanti kita akan bahas tentang berapa kali kita latihan. Mungkin jangan-jangan bisa dikurangi atau jangan-jangan bisa ditambah. Karena kita nanti akan belajar tentang, oh ternyata overtraining atau under recovering dikurangi. Ternyata memang latihannya kurang keras aja. Makanya kenapa nggak dapat kemajuan. Makanya kenapa latihannya harus ditambah gitu. Dan yang nomor 4, nah kalau kita berbicara jumlah itu berbicara dosis gitu. Nah, dosis itu ternyata latihannya, ternyata bebannya keringanan, ternyata latihannya kesantaian, latihannya intensitasnya boleh ditingkatkan gitu. Bagaimana dengan misalnya kalau pada saat kardio, kita ada di zona yang mana, zona tertentu menghasilkan outcome tertentu gitu ya, ternyata banyaknya di zona mana gitu, atau menggunakan indikatornya misalnya maximum heart rate ya. Oh, saya nggak bisa bakar lemak karena ternyata saya lebih banyak fokusnya ke lebih dari 80% maksimal detak nadi saya per menit, banyaknya di cardio zona, padahal harusnya di fat burning zona gitu. Makanya kenapa jadi akhirnya bilang kebanyakan lari sih, kenapa nggak jalan aja, atau kebalikannya, jalan terus mestinya kenapa harusnya lari dan sebagainya. Jadi 4 elemen ini berlaku bagi semuanya nih teman-teman ya, berlaku bagi dalam hal yang namanya kalau kita berbicara pendekatan dalam hal kita latihan itu ada pendekatan yang namanya sifatnya pola hidup sehat, pendekatannya adalah sifatnya namanya chemical, apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Jadi makanya kenapa dalam hal diet dan nutrisi kita memegang hal ini juga ya. Jenis sumber penyajiannya bagaimana, direbus, dikukus, dipanggang, apakah kita memvariasikan itu, kapan saya makan, jendela saya makan, berapa kali saya makan, lalu dosisnya, ini kita ngomongin. Jadi di sini kalau dalam pendekatan diet itu ada yang namanya, kalau di nomor 4 ini disebut dengan namanya calorie management atau restriction. Di nomor 3 ini yang disebut namanya time management atau time restriction, makanya kenapa ada fasting sebagai salah satu strateginya. Lalu dalam hal 1 dan 2, sumber, jenis, dan penyajian itu yang disebut dengan namanya dietary restriction ya, atau dietary management. Nah, jadi ternyata dalam hal latihan pun juga berlaku seperti itu teman-teman sekalian. Jadi saya langsung aja masuk ke latihan ya teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman kita lihat di sini. Kalau berkenan teman-teman, ini ngomongin cardio dan weights, terlepas daripada nanti saya ngomonginnya banyak weights ya.